Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat dan pengikut Habib MTV yang saya hormati, dalam kali ini saya akan membicarakan ini yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Ini juga sering jadi perdebatan, yaitu antara ilah arwahi dan ilah ruhi. Tapi sebelum itu kita akan menguraikan sedikit tentang ilah hadrati. Ini sangat beda sekali. Karena apa? Karena ilah hadrati ini biasanya digunakan untuk mengirimkan doa atau untuk menghadiahi Fatihah kepada orang-orang yang istimewa. Dalam arti orang-orang yang istimewa itu orang-orang pilihan Allah. Suatu contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau ada di Jawa Timur, Badratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang menyandang gelar ilah hadrati. Jadi hanya orang-orang yang istimewa saja yang untuk mendoakan atau menghadiahi Fatihah itu pakai ilah hadrati. Ini sangat penting sekali ya, biar nanti tidak terjadi yang namanya pertengkaran gara-gara hanya ini ilah hadrati, ilah arwahi, ilah ruhi. Ini sering jadi pertengkaran, sering jadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Terus kita lanjut, ini yang seterusnya, yaitu mengenai ilah arwahi. Ilah arwahi, ilah arwahi ini digunakan saat mengirimkan doa atau al-fatihah ini kepada orang-orang banyak, ruhnya orang-orang banyak, dalam arti sekaligus itu dihadiahi Fatihah. Suatu contoh seperti korban tsunami di Aceh, itu kan yang meninggal sangat banyak sekali. Makanya kalau kita mengirimkan doa kepada mereka, mengirimkan hadiah al-fatihah, kita pakai ilah arwahi, bukan pakai ilah ruhi. Ya, bisa dipahami. Karena ilah arwahi ini jamak. Jadi sebutan untuk orang-orang banyak yang sudah meninggal, ya, didoakan sekaligus atau dihadiahi Fatihah sekaligus, itu pakai ilah arwahi. Terus yang selanjutnya yaitu ilah ruhi. Ya. Kalau untuk ilah ruhi ini dikhususkan, ya, suatu contoh kalau kita mengirimkan doa atau hadiah Fatihah kepada orang tua kita, ilah ruhi titik-titik dalam arti namanya itu bisa. Ilah ruhi siapa gitu, karena ilah ruhi ini menunjuk kepada satu orang, bukan banyak orang. Ya, jadi perbedaannya kalau ilah arwahi itu sekaligus kepada banyak orang, sekaligus orang yang sudah meninggal maksudnya. Kalau ilah ruhi ini diperuntukkan untuk satu orang, dalam arti orang-orang khusus. Makanya sering disebut ilah ruhi bapak si A, wa ilah ruhi bapak si B, wa ilah ruhi ibu ini, wa ilah ruhi si C, kan begitu dan seterusnya. Ya, itu. Dan caranya ini untuk untuk mengamalkan surat al-fatihah atau doa khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal itu tadi, pakai cara yang demikian. Kalau sekaligus untuk orang banyak kita pakai ilah arwahi, kalau menunjuk perorangan kita pakai yang namanya ilah ruhi. Kalau ilah hadrati itu tadi khusus buat orang-orang yang istimewa, manusia-manusia yang istimewa, contohnya wali atau yang lainnya gitu. Dan mengirimkan hadiah Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu bisa dilakukan ketika kita berziarah kubur atau saat taksiyah di rumah duka
atau bisa pula dilakukan di lokasi yang berbeda. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu agar senajah itu mendapatkan pahala dan syafaat dari surat Al-Quran yang kita baca. Syafaat itu apa? Syafaat itu kan pertolongan. Dan cara mengirim Fatihah itu ada tata cara dalam mengirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dengan menggunakan ila ruki, ila arwaki atau ila hadrati. Ila hadrati digunakan saat mengirim doa bagi orang-orang pilihannya Allah, dalam arti orang-orang yang istimewa, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para nabi, keluarga sahabat para nabi, dan seterusnya. Sedangkan kalau ila arwahi ini digunakan saat mengirimkan doa atau al-fatihah itu bagi orang banyak yang sudah meninggal itu dengan cara sekaligus. Ila arwahi korban tsunami Aceh itu bisa, ya. Kalau untuk ila ruhi ini digunakan saat mengirimkan doa atau al-fatihah khusus secara spesifik, karena bisa diembel-embeli dengan namanya langsung. Itu kalau bisa memang pakai namanya langsung. Ila ruki Bapak Pulan, contohnya seperti itu. Contohnya caranya dengan menyebutkan orang yang dikirim doa atau hadiah al-fatihah tersebut. Ini contohnya gini, hadiah fatihah ini dibacakan terlebih dahulu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu harapannya apa? Harapannya supaya kita mendapatkan berkah atau syafaat, ya, dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Secara redaksional bunyinya akan seperti ini: ila hadrati Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan al-fatihah. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau untuk ila ruhi ini bertujuan agar doa yang dikirim kepada ahli kubur ini menjadi lebih sempurna dan tepat sasaran, tidak meleset, ya. Karena ini menunjuk kepada seseorang. Ila ruhi si A, contohnya seperti itu, dan seterusnya. Ila ruhi si B, wa ila, kalau nanti diteruskan wa ila disambungkan dengan kata wa itu dan. Nah, seperti itu. Ya, ini semoga uraian ini walaupun cuma sedikit, ya, ini bisa menjernihkan hati kita semua dan kita tidak memperdebatkan antara perbedaan antara ila arwaki dan ila rugi. Kalau ila hadrati itu tidak bisa diperdebatkan lagi karena sudah menjurus kepada orang-orang yang istimewa dalam arti pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, semoga uraian ini bisa bermanfaat, ya, bagi kita semua. Kalau ada kurang dan salahnya, kalau ada kurang silahkan ditambahi, kalau ada yang salah silahkan dibenarkan, seperti itu. Saya akhiri sekian, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.